Setelah sebelumnya diceritakan kalau Julan akhirnya berhasil masuk ke babak final dan harus berhadapan dengan Ling untuk memperebutkan gelar juara, walaupun terhitung sebagai pendatang baru di dunia super, namun Julan tetap mampu memberikan perlawanan sengit kepada Ling yang juga adalah murid nomor 1 di perguruan Tianxi. Bahkan dia justru berhasil mengalahkan Ling meskipun ada sedikit campur tangan dari Master Tianxi. 牢牢锁定目标的追踪型。 下个伎俩，神仙吃了也会玩，你早饭的结果是游戏。原来是这样。 Singkat cerita, akhirnya acara yang ditunggu-tunggu yaitu serah terima hadiah di mana Julan sebagai juara pertama tidak hanya berhak untuk mewarisi gelar Master Tianxi generasi selanjutnya, namun juga mendapatkan salah satu teknik dewa yaitu teknik jimat langit yang dihadiahkan oleh Master Lu. Namun Julan ternyata tidak berminat untuk mewarisi teknik tersebut karena dia takut hal itu akan menimbulkan semakin banyak masalah untuk dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Berkaca pada nasib orang-orang zaman dulu yang mewarisi teknik dewa justru diburu oleh semua orang. 之前因为一部没有见过的气体源流。 So, karena Julan menolak, Master Tianxi kemudian menyarankan untuk memberikannya kepada Ling sebagai juara kedua di turnamen tersebut. Walaupun awalnya menolak karena merasa tidak pantas, Ling akhirnya menerima hadiah itu setelah teringat oleh perkataan sang guru sebelumnya yang memintanya untuk sekali-kali bersikap egois untuk dirinya sendiri. 平常的你，相反的决定，就是一人演武大会的最后一天。我被亏领了。 Setelah acara simbolis serah terima itu selesai, malam harinya Julan kemudian dibawa oleh Master Tianxi untuk melakukan ritual seserahan gelar yang sebenarnya akan diadakan di aula utama perguruan Tianxi. Namun mereka tidak menyadari kalau di saat yang bersamaan, kelompok Liberty telah mengirimkan para anggotanya ke wilayah perguruan Tianxi untuk merebut teknik jimat langit dan menculik Bao Bao. Jadi diceritakan kalau 2 hari yang lalu, Elvi mendapat perintah dari wakil ketua Liberty untuk mengumpulkan seluruh anggota mereka yang tersebar di berbagai tempat setelah berhasil mengetahui isi ingatan terakhir dari kakeknya Julan di mana ingatan tersebut memperlihatkan Bao Bao yang tengah menyerangnya. Berdasarkan hal itu, wakil ketua Liberty yang sosoknya masih misterius lalu memerintahkan penangkapan atas Bao Bao karena dia yakin kalau kunci pertempuran Jianzhen ada pada dirinya dengan merekam kebodohan-kebodohan yang terjadi dalam turnamen Tianxi untuk memprovokasi para haters agar membantu mereka. 一人演武大会，凭什么这些人居高临下？让我们大闹龙虎山！ Kembali ke wilayah perguruan Tianxi, di sini Sansu yang masih belum mengetahui rencana Liberty yang sesungguhnya justru meninggalkan Bao Bao seorang diri di depan aula setelah mengetahui kalau mereka baru saja diserang. Tidak hanya dirinya, Ling, Master Lu, dan yang lainnya juga langsung bergegas turun gunung untuk menghentikan kelompok Liberty yang telah mengacau di tempat tersebut. 你先去保护天师树，他那里比较重要。有人来山上闹事儿，全姓的人。 Di sini, Ling dan Master Lu dihadang oleh anggota senior dari kelompok Liberty bersama dengan beberapa anak buahnya. Untungnya para peserta turnamen yang masih berada di sana ikut datang untuk membantu menghadapi mereka, di mana Ling dan Master Lu pun bisa fokus mengejar senior tersebut. 快！ Di sisi lain, Bao Bao yang masih menunggu Julan di depan aula tiba-tiba mendengar suara misterius yang terus memanggil namanya, di mana ternyata suara itu berasal dari salah satu anggota Liberty yang ditugaskan untuk memancing Bao Bao ke suatu tempat, di mana dia telah ditunggu oleh salah satu anggota senior Liberty yang memiliki kemampuan merubah wujudnya menjadi berbagai tokoh legenda, yang mana setiap tokoh yang dia pakai nantinya akan memiliki kemampuan bertarung yang berbeda-beda pula. Di sini, serangan Bao Bao sempat melukai orang tersebut saat dia sedang menggunakan mode Jenderal Lubu. Namun, keadaan langsung berbalik begitu orang itu berubah ke mode Dewi Guiying yang unggul dalam kecepatan dan kelihayan menggunakan senjata tombaknya. 小姑娘身手不错。咋了？
Kembali ke Ling dan Master Lu yang akhirnya berhasil menyusul anggota senior Liberty yang sebelumnya mereka kejar. Di sini yang tidak mereka sadari adalah ternyata semua yang dilakukan senior tadi sebenarnya adalah perangkap yang sudah disusun oleh kelompok Liberty untuk menjebak Master Lu agar mereka bisa merebut teknik jimat dari tangannya. Di mana keempat pilar Liberty telah menunggu mereka di sana dan langsung mengacaukan kesadaran Ling dan Master Lu. Untungnya Master Lu menyadari apa yang sedang terjadi dan menyuruh Ling untuk segera menutup salah satu titik nadinya saat itu juga. 对陆前辈出言不逊了，我刚刚好像我们找到了。 Setelah menyadari kalau rencana mereka telah diketahui, keempat pilar Liberty pun kemudian menampakkan diri mereka untuk menghadapi Master Lu secara langsung. Tapi sebelum itu, untuk mengurangi beban pertarungan, Xia lebih dulu mengalihkan Ling agar dia tidak bisa membantu Master Lu melawan mereka. Dan setelah Master Lu hanya tinggal seorang diri, ketiga pilar Liberty yang tersisa pun kemudian melancarkan serangan mereka dengan mempengaruhi kesadaran Master Lu. 硬骨头你们几位啃吧。 12劳勤阵。 Di sini Master Lu yang menyadari kalau kekuatannya sendiri tidak akan mampu untuk melawan ketiga pilar Liberty yang mempunyai perpaduan yang sangat mematikan dalam mempengaruhi alam bawah sadar dan mengontrol energi orang lain. Akhirnya beliau memutuskan untuk menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu teknik evolusi pembalik, di mana dia memutus seluruh aliran energi di dalam tubuhnya untuk mencapai level kekuatan tertinggi yang bahkan tidak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Yang mana hal itu merupakan kesalahan besar bagi kelompok Liberty karena telah memaksanya melakukan hal itu. Sementara itu, setelah 3 kali percobaan, diperlihatkan kalau Master Tianxi masih belum juga berhasil mewariskan gelar sucinya kepada Julan karena ada sesuatu yang mengganjal dari dalam hati Julan, yaitu dia khawatir efek yang akan terjadi kepada Master Tianxi setelah beliau mewariskan gelar tersebut kepadanya. Lagi pula, tanggung jawab sebagai Master Tianxi juga tidak mudah, di mana dia harus mengabdikan dirinya di dunia super, sementara tujuan Julan hanyalah untuk mengetahui rahasia masa lalu tentang kakeknya dan asal-usul Bao-Bao. 你想让我心甘情愿接受天使朵？ Setelah mendengar pernyataan Julan, Master Tianxi kemudian menghentikan prosesi penyerahan gelar tersebut karena dia menyadari mau dipaksa bagaimanapun juga kalau masih ada yang mengganjal di hati Julan, dia tetap tidak akan bisa menerimanya. So beliau pun memutuskan untuk keluar dan berniat melampiaskan kemarahannya kepada bocah-bocah Liberty. Diperlihatkan, beliau memperlakukan para berandalan Liberty tersebut seperti anak-anak TK, di mana dia dapat dengan mudah mengatasi mereka semua hanya dengan jentikan jari. Bahkan beberapa dari mereka justru dihukum dengan membersihkan kamarnya.你穿上显老。哪怕你小嘴嘴。 Di sisi lain, Ling yang sedang bersama dengan Xia ternyata baru diketahui kalau orang yang menggodanya sehingga Ling kehilangan kesuciannya adalah Xia yang akhirnya membuat Ling tidak bisa lagi menggunakan petir putih. Sampai akhirnya Master Tianxi muncul untuk menyuruh Ling membantu murid-murid lain dan menyerahkan urusan Master Lu dan keempat pilar Liberty kepadanya. 那边留给我。是。 Menghadapi Master Tianxi secara langsung, orang nomor 1 di dunia super menyadari kalau selisih level kekuatan mereka terlalu jauh, Xia pun memutuskan untuk menyerah dan pamit dari tempat tersebut. 好自为之吧。 Dari sana, Master Tianxi lalu segera pergi ke arah Master Lu karena merasakan lonjakan energi yang begitu dahsyat, dan sesampainya di sana, keadaan sudah semakin tidak terkendali, bahkan para pilar Liberty dan anggota senior lainnya sampai bersembunyi agar tidak menjadi sasaran kemarahannya. Namun hal itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap Master Tianxi, di mana dia bahkan sempat memerintahkan para pilar Liberty dengan muka serius untuk segera pergi dari tempat tersebut. 出来吧，在这凑热闹的话，必杀。快走！
Setelah mereka pergi, Master Tianxi pun akhirnya bisa fokus menghandle Master Lu yang tubuhnya kini telah dikuasai iblis, di mana diperlihatkan melawan sang monster pun tidak perlu effort berlebih baginya untuk menahan serangan dari Master Lu. Namun beliau terpaksa harus menerima serangan yang mengarah tepat ke jantungnya demi bisa menggunakan teknik pemurni pikiran, di mana akhirnya cara itu pun berhasil mengembalikan kesadaran Master Lu walaupun beliau harus terkena serangan yang seharusnya lumayan fatal bagi sebagian besar orang, namun tidak dengan dirinya.如今，别不要脸了！没事，你早说呀！你这是就凭你一边遍布金光护体， Di sisi lain, Chulan yang sebelumnya pergi untuk mencari bau-bau kemudian tidak sengaja melihat salah satu dari 4 pilar Liberty, yaitu si kolektor yang sedang mencari mangsa dengan membujuk salah satu temannya untuk menandatangani kontrak pinjaman energi darinya. Melihat hal itu, Chulan pun langsung mengintervensinya di mana dia justru juga dibujuk untuk menandatangani kontrak yang jauh lebih besar dari biasanya. 绝对的 VIP 条款。 Di sini menyadari Chulan hanya bermain-main dengannya, si kolektor pun langsung menyerangnya di mana Chulan diajar habis-habisan karena belum pernah sama sekali mempunyai pengalaman bertarung beneran. Apalagi lawannya langsung salah satu dari 4 pilar. 没有人能从我沈从手里跑掉！ 合同还能活命？ Di saat sentik-sentiknya, Chulan kembali mendapat hidayah dari kakeknya dan sedikit demi sedikit mengingat tentang teknik aliran energi yang diajarkan kepadanya, di mana inti dari kekuatan tersebut adalah untuk menyerap energi alam ke dalam tubuhnya sehingga bisa dibilang dia tidak akan pernah kehabisan energi jika bisa menguasai teknik tersebut. 这跟死人有什么两样？ Hal itu pun akhirnya menjadi senjata makan tuan untuk si kolektor yang dari tadi tidak berhenti menyerap energi dari tubuh Chulan, di mana kemudian tubuhnya tidak mampu lagi untuk menampung dan Chulan memanfaatkan momen tersebut untuk menyusupkan teknik serangga putih ke dalam tubuh kolektor untuk dia gunakan sebagai pemicu yang kemudian menyetrum tubuhnya sendiri dari dalam. 大家，我现在还要去找宝儿姐，往复不息。来。 Beralih ke Bao-Bao yang sebelumnya sempat terpojok setelah terkena tombak milik lawannya, kini diperlihatkan kalau dia sudah berhasil lolos dan bahkan lukanya telah sembuh sebelum pertarungan tersebut berakhir. Di mana kemudian hal itu membuat lawannya sadar kalau apapun yang dilakukannya, dia hanya akan kehabisan energi sementara Bao-Bao hanya terlihat sedang bermain-main sehingga dia memutuskan untuk suren dan pergi meninggalkan tempat tersebut. 让张怀义至死不忘。 Kembali ke Chulan dan Master Tianxi, diperlihatkan salah satu murid senior yang diperintahkan untuk menjaga Master Tian tiba-tiba muncul di sana karena mengejar 2 orang kroco dari kelompok Liberty. Saat ditanya, murid tersebut mengaku kalau tempat Master Tian sangat tenang dan tidak ada seorang pun dari kelompok Liberty yang mengacau sampai ke sana. Namun hal itu justru membuat Master Tianxi curiga sehingga dia pun bergegas menuju ke sana untuk memastikan keadaannya. 师傅， Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Master Tianxi benar-benar terjadi karena begitu membuka pintu, mereka menemukan Master Tian yang sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan sebuah jarum menancap di jidatnya. Untungnya ada satu karyawan NDT yang mempunyai kemampuan untuk memunculkan reka adegan beberapa jam sebelumnya, sehingga mereka bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Master Tian. 听说老天师也出手，天师府快被全信给毁了，老天师又上了年纪。 Dari sini, mereka pun akhirnya mengetahui
mengetahui kalau wakil ketua kelompok Liberty yang bernama Gong Fei yang menjadi dalang dari semua itu. Dimana ternyata tanpa mereka sadari, selama 3 tahun dia telah menyusup dan menyamar sebagai salah satu murid perguruan Tianxi untuk mencari informasi tentang rahasia kakeknya Chulan dan memantau gerak-gerik para tetua. Sampai akhirnya 2 hari sebelumnya, dia merencanakan serangan tersebut dan begitu ada kesempatan, dia pun langsung menjalankan aksinya dan memanggil Elfi untuk masuk ke ruangan itu. Mereka berniat untuk mengambil ingatan Master Tian karena setelah 3 tahun menyamar, Gong Fei yakin kalau dulu Master Tian sebenarnya telah bertemu dengan kakeknya Chulan. Namun ada rahasia di antara mereka di mana dia tetap diam meski harus disiksa dan bahkan kepada gurunya sekalipun. Untuk itu dia memerintahkan Elfi untuk segera menjalankan tugasnya, yaitu mengambil ingatan Master Tian untuk memastikan dugaannya tersebut. Gong Fei di sini juga tidak asal menduga karena setelah 3 tahun menyamar menjadi murid perguruan Tianxi dan mendekati para tetua, dia mengambil kesimpulan kalau alasan sebenarnya Master Tian melakukan kultivasi tanpa tidur selama sisa hidupnya adalah karena dia takut ngelindur atau mengigau dan secara tidak sadar mengatakan rahasia-rahasia yang telah diberitahukan oleh kakeknya Chulan kepadanya. Singkat cerita, walaupun dengan sekuat tenaga Master Tian menolak teknik yang digunakan oleh Elfi, namun Elfi masih tetap berhasil menyalin seluruh ingatan Master Tian. Dan setelah tujuannya tercapai, Gong Fei sebenarnya berniat untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut bersama dengan Elfi. Namun di saat-saat terakhir, Master Tian mengungkapkan kekecewaannya terhadap Gong Fei dan merendahkannya dengan menyebutnya sebagai pengkhianat sekte. 你是不是疯了？你再不走，我可走了。 Disinilah kesalahan terbesar Gong Fei di saat perkataan tersebut memancing emosinya sehingga yang sebelumnya dia berniat untuk segera pergi jadi berubah pikiran, di mana dia berlutut di hadapan Master Tian untuk menunjukkan penghormatan dan rasa terima kasihnya karena telah banyak belajar selama menjadi murid di Akademi Tianxi. Dan akhirnya Master Tian pun justru tewas di tangan wakil ketua Liberty. 晚安。 Setelah mendapatkan informasi tentang rahasia di balik pertempuran Jiazen, Gong Fei diperlihatkan kembali ke markas Liberty untuk menemui para anggotanya dan mengabarkan kalau dia telah berhasil mendapatkan apa yang mereka cari. Tidak hanya itu, Gong Fei juga meminta para anggotanya berkabung selama 7 hari untuk memberikan penghormatan kepada almarhum Master Tian, di mana hal itu menegaskan kalau dia sadar apa yang sudah dilakukannya adalah keputusan yang besar. Di sisi lain, Chulan diperlihatkan telah kembali ke penginapannya dan bertemu dengan Bao Bao, di mana dia akhirnya menjelaskan kalau sebenarnya dia telah menolak gelar master yang akan diberikan kepadanya. Oleh karena itu, dia masih belum bisa memberikan kebenaran yang diinginkan oleh Bao Bao selama ini. Namun, Chulan berjanji kalau dia akan selalu ada di sisi Bao Bao dan berusaha menemukan cara lain untuk mendapatkan kebenaran tersebut. 我会像许愿，我们有的你都会有的。 Singkat cerita, setelah pemakaman Master Tian, perguruan Tianxi akhirnya mengambil keputusan ekstrim, yaitu untuk turun gunung dan menuntut balas dengan membantai semua orang yang terafiliasi dengan Liberty, di mana organisasi lain pun segan untuk memprotes atau menghentikan tindakan tersebut sehingga mereka terkesan pura-pura tutup mata dan hanya berdiam diri. Bahkan para anggota Liberty yang mencari perlindungan ke organisasi besar pun tidak bisa berbuat apa-apa, di mana mereka terpaksa menyerahkan orang-orang itu untuk bertanggung jawab atas kematian Master Tian, di mana beliau juga meminta kepada salah seorang mantan anggota Liberty yang sudah pensiun untuk menyerahkan Gong Fei, orang yang telah membunuh Master Tian. 让公卿露面，见一个为一个。 Sampai akhirnya 10 dewan tetua yang menilai tindakan Master Tianxi tersebut sudah melewati batas mengadakan pertemuan karena mau bagaimanapun juga apa yang dilakukan oleh Master Tianxi sudah termasuk pelanggaran berat di dunia super. 不行，我们必须得阻止老天使。
Kembali ke Master Tianxi, diperlihatkan juga bahkan para pilar Liberty tidak bisa berkutik saat bertemu dengan Master Tianxi, di mana setelah beliau menyiksa mereka, keempat pilar tersebut lalu memberikan sebuah alamat lokasi markas persembunyian Liberty. Oleh karena itu, alih-alih menghabisi mereka, beliau lalu memasukkan mereka ke penjara NDT. Walaupun di sini beliau sadar betul kalau itu adalah sebuah jebakan, namun hal itu sama sekali tidak menggentarkan Master Tianxi sedikit pun, di mana malamnya beliau langsung mendatangi lokasi tersebut. Dan sebanyak apapun lawannya tetap tidak akan ada yang bisa menandinginya, hingga beliau justru memporak-porandakan tempat tersebut dan menitipkan sebuah pesan agar Gong Fei menemuinya beberapa hari lagi di tempat yang sudah dia tentukan. Jika Gong Fei menolak, maka Master Tianxi memastikan kalau seluruh anggota Liberty yang tersisa di dunia ini akan mati. Kembali ke wilayah perguruan Tianxi, di mana diperlihatkan tindakan yang dilakukan oleh Master Tianxi juga membuat Ling dan para murid di sana heran, di mana sebelumnya beliau yang selalu bercanda, namun kali ini terlihat benar-benar berbeda. Lalu Ling yang sedang dihampiri oleh salah satu sepuh di sana kembali mengingatkannya kalau dia harus mendengarkan kata hatinya, sama seperti apa yang dikatakan oleh Master Tianxi sebelumnya. 不管什么原因，接受现在的自己。 Setelah mendapat pencerahan tersebut, Ling kemudian mengambil langkah besar untuk turun gunung dan menemui Master Tianxi, di mana kemudian dia mencurahkan apa yang selama ini sebenarnya dia inginkan. Ling yang mengetahui rencana Master untuk menghabisi seluruh anggota Liberty kemudian memohon kepadanya untuk mengampuni satu orang yang tidak lain adalah Xia, perempuan yang sebenarnya sangat dicintainya. Paham karena Ling sebenarnya sudah mempunyai keinginan sendiri, beliau pun berkata kalau mulai saat ini Ling bukanlah lagi murid di perguruan Tianxi dan Master Tianxi sudah bukan lagi gurunya, di mana hal itu bertujuan untuk membebaskan Ling dari ajaran perguruan Tianxi agar membuatnya bisa hidup bebas bersama dengan Xia setelah dia mengikuti kata hatinya. Sementara itu diperlihatkan Gong Fei yang sedang mengantar Elfi untuk melarikan diri dari kejaran Master Tianxi, di mana dia berkata kalau setelah ini semuanya tergantung pada Elfi karena hanya dia yang mengetahui rahasia dari ingatan Master Tian sebelumnya, yang mana informasi tersebut bisa kembali mengguncang seluruh dunia super, sementara dirinya akan pergi menemui Master Tianxi karena hanya itulah satu-satunya cara untuk menghentikannya, walaupun dia juga menyadari kalau nantinya sudah bisa dipastikan bahwa dia akan tewas di tangan Master Tianxi. 践行全性理念，你现在拥有异人界最大的秘密，我现在自己都受制于窘迫的局面，得到真相就会有相应的代价。